Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas setiap harinya. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada FGD Ngopi kita pagi hari ini. Walaupun kita hanya bisa bertatap muka secara online, semoga nanti di pertemuan berikutnya kita dapat dipertemukan langsung. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir lagi pada acara ngopi dengan tema implementasi sistem RFID pada CSSD dan rumah sakit. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yunita Serina, biasa dipanggil Nita. Saya adalah salah satu marketing tim dari PT EcoScience Hayati dan juga saat ini diamanai sebagai moderator yang akan memandu acara FGD pagi ini dari awal sampai akhir acara. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sedikit saya perkenalkan untuk acara ini. Acara ngopi ini merupakan acara rutinitas dari PT EcoScience Hayati yang diadakan 2 kali dalam sebulan dengan tema yang berbeda. Dan alhamdulillah sebelumnya kami sudah mengadakan 4 kali ngopi dengan tema yang berbeda. Dan untuk saat ini kami mengambil tema tentang implementasi RFID dan pada CSSD dan rumah sakit. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mungkin saya akan beritahu sedikit untuk susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua kita nanti akan memasuki sharing session yang akan dibawakan oleh salah satu produk spesialis kami, Bapak Riza Zamzami. Dan yang ketiga kita akan memasuki tahapan diskusi. Nah di tahapan sesi diskusi ini kita tidak hanya terpaku pada satu arah, nanti untuk Bapak dan Ibu yang mungkin mau sharing ke kita juga boleh, sangat diperbolehkan seperti itu. Dan yang ketiga kita akan masuki penutupan dan sesi dokumentasi. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin untuk selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan tentang bagaimana sih implementasi RFID pada sistem CSSD dan rumah sakit. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini juga ada yang belum mengetahui apa itu RFID. Nah, di sini kita bakalan mendengarkan secara saksama yang akan dibawakan oleh Bapak Riza. Kepada Bapak Riza dipersilahkan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Nita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu peserta webinar ngopi 5 kali ini. Sebenarnya mungkin tak kenal kata saya ya, jadi saya perkenalkan diri, nama saya Riza Zamzami sebagai salah satu spesialis produk untuk RFID ini. Jadi mungkin nanti ke depannya ini dalam beberapa menit ke depan saya akan coba memberikan informasi sharing terkait teknologi mungkin belum terlalu familiar di Indonesia untuk RFID ini. Nah, dari sesi kali ini mungkin ini akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu mengenai teknologi RFID. Sebenarnya RFID ini tidak hanya untuk di rumah sakit, jadi RFID ini bisa dipakai untuk bermacam-macam aplikasi, baik di laboratorium, rumah sakit, atau perkantoran, atau inventaris, pergudangan, segala macam bisa. Cuman untuk kali ini kita coba memberikan informasi terkait RFID yang bisa digunakan untuk solusi di rumah sakit seperti itu. Oke, saya coba untuk share screen sebentar. Ya, apakah sudah terlihat ininya, PowerPoint-nya? Sudah, Pak? Sudah ya, oke. Baik, sebelumnya terima kasih. Kali ini saya akan coba menjelaskan jadi RFID Solution for
healthcare atau rumah sakit. Jadi di sini kita PT EcoScience Hayati bekerja sama dengan Japan RFID Institute. Jadi Japan RFID Institute ini adalah salah satu perusahaan RFID di Jepang yang terkenal produknya pada RFID. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak dan Ibu nih. Ada yang pernah mendengar RFID sebelumnya atau belum nih? Boleh di unmute mungkin suaranya nanti jadi kita bisa sambil diskusi aja gitu. Oke. Ya mungkin mesinnya saya coba jelaskan aja. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar teknologi RFID ini. Jadi RFID itu singkatan dari Radio Frequency Identification atau biasa disebut juga identifikasi frekuensi radio. Jadi RFID ini merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan gelombang radio untuk mengidentifikasi atau melacak objek. Jadi bisa objek, bisa binatang, bisa manusia atau benda apapun. Nah, di sini RFID ini bermanfaat atau dia berfungsi untuk mengotomasi atau meminimalisir proses dan juga memperkembangkan efisiensi dan keakuratan. Juga sebagai salah satu alat untuk peningkatan keamanan seperti itu. Nah, di RFID ini sebenarnya teknologinya sederhana, yaitu melacak frekuensi radio, dan di sini hanya ada dua komponen, yaitu RFID tag dan juga RFID reader. Jadi si reader ini, si RFID tag ini akan memiliki gelombang radio. Nah, si reader ini mencari atau membaca gelombang radio dari si RFID tag ini. Nah, kemudian setelah dibaca oleh reader ini, kemudian akan diproses menghasilkan database atau aplikasi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui informasi objek atau alat-alat yang sudah di-tagging oleh RFID. Konsepnya sangat sederhana sekali seperti itu, tapi manfaatnya akan sangat besar. Saya coba jelaskan salah satunya pada pemanfaatan RFID ini pada alat-alat operasi contohnya. Nah, di sini kita ada beberapa tema, mungkin banyak sebenarnya bisa diaplikasikan pada industri kesehatan maupun di rumah sakit seperti itu. Jadi, tapi kita coba bagi ke dalam 3 bagian. Jadi RFID untuk alat instrumen operasi dan juga pada sistem CSSB, juga bagaimana smart RFID cabinet ini untuk penyimpanan barang-barang yang memiliki nilai tinggi. Kemudian juga ada RFID untuk manajemen obat-obatan. Nah, di bab pertama ini saya coba menjelaskan RFID pada instrumen alat operasi dan juga CSSI. Jadi prinsip dari RFID ini salah satunya adalah UDI. UDI itu ada Unique Device Identification. Jadi antara tagging RFID yang satu dengan yang lainnya itu pasti unik. Unik ini adalah pasti berbeda, tidak mungkin ada yang sama. Jadi tidak akan ada kesalahan dalam pembacaan atau misunderstanding dari tagging RFID itu pada pembacaan. Jadi prinsipnya adalah UDI, Unique Device Identification. Jadi setiap setiap RFID ini memiliki perbedaan, tidak mungkin sama seperti itu. Nah, di sini contohnya nih, di sini kita memiliki contohnya kita punya adalah bit RFID. Jadi ini ada kita mengklaim adalah sebagai RFID terkecil yang didesain untuk alat-alat operasi yang kita buat di Jepang. Jadi di sini kita memiliki ukurannya itu sangat kecil, yang warna hitam ini hanya seukuran beras kalau misalnya kita lihat gitu. Jadi dia bisa kita tempelkan per item di alat-alat operasi seperti ini. Nah, ini kita juga memiliki durable daya tahan ini saat ini. Jadi punya kita ini tahan pada suhu sterilisasi. Jadi RFID ini akan dilekatkan pada alat-alat surgical atau operasi, dan juga di sini kita anti metal seperti itu. Jadi aman. Nah, salah satu kelebihan yang lainnya adalah dia, yang saya jelaskan, memiliki
daya tahan terhadap suhu sterilisasi atau suhu yang sangat tinggi, tekanan tinggi, dan juga dia bisa melekat dengan baik pada logam atau alat-alat operasi seperti itu. Dan juga kita di sini sudah tersertifikasi oleh ISO. Nah, jadi pada RFID ini cukup kita melakukan penempelan pertama menggunakan lem. Jadi di sini di alat-alat operasi ini kita lem, kita tempelkan lem, kemudian kita tempelkan RFID pada alat operasi ini. Jadi cukup ditempel saja. Dan ini sudah selesai. Nah, kelebihannya di sini yang kita memiliki ada RFID-nya menggunakan sistem UHF, jadi ultra high frequency. Jadi di sini merupakan salah satu teknologi tertinggi pada RFID dan kita bisa dihubungkan, dikoneksi dengan PC maupun dengan Android. Nah, ini alat kita namanya adalah Boontable RFID. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ada yang tahu di ruang operasi, biasanya kan sangat hektik ya. Dan di sana biasanya sebelum operasi dari asisten dokter atau dari perawat mempersiapkan alat-alat ini. Nah, cuman kadang suka terjadi miss. Jadi apakah alat operasi yang digunakan di awal itu sama dengan atau sesuai jumlahnya dengan yang ada di setelah operasi. Jangan sampai kan ada kehilangan atau mungkin ada yang tertinggal di dalam tubuh pasien seperti itu. Nah, jadi mekanisme itu adalah ketika alat surgical ini sudah kita tempelkan RFID, ketika kita taruh dia di atas Boontable ini, dia secara otomatis akan menghitung dan menyimpan data nama alatnya apa saja, kemudian jumlahnya apa saja. Jadi kita tidak meminimalisir adanya human error atau adanya kehilangan. Jadi sangat efisien sekali seperti itu. Dan di sini kelebihannya dia tidak ada blind spot, jadi sangat akurat, tidak ada kesalahan dalam pembacaan, walaupun ditaruh dimanapun seperti itu. Nah, sebelumnya saya coba akan tunjukkan. Di sini tadi kita untuk RFID taggingnya, dan sekarang ini adalah RFID reader. Jadi ini adalah pembacanya. Nah, di sini reader kita di sini menggunakan sistem UHF, ultra high frequency. Jadi di sini kita sudah tersertifikasi oleh ISO 18000 dan juga oleh EPC. EPC ini adalah lembaga atau departemen yang fokus terhadap frekuensi radio seperti itu. Nah, kelebihan kita di sini adalah dia memiliki RFID kita tuh lama dalam pemanfaatan atau penggunaan itu bisa digunakan dalam waktu yang panjang. Dan juga kita merupakan salah satu teknologi tertinggi untuk RFID di Jepang. Nah, saya coba akan tampilkan video yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa sebentar. Ya. Nah, ini dia. Android demo software. First. Nah, di sini kita pertama ini alat kita, Boontable RFID. Nah, di sebelah kiri ini adalah PC, bisa mobile, bisa tablet seperti itu. Nah, jadi kita connect PC atau mobile kita dengan alat RFID ini dengan menggunakan Bluetooth. Nah, setelah terhubung, nah kita di sini bisa memasukkan nah ini ada foto instrumen apa saja yang sudah pernah terregistrasi. Nah, di sini pada tampilan interface-nya, jadi kita bisa menginput nama alatnya, jenisnya seperti pisau atau gunting secara jelas. Kemudian kita bisa menginput gambar, dan juga kita bisa mengetahui, kita tulis perusahaan atau pembuat alat tersebut, dan juga unique device identification-nya nomor.
Input instrument name. Nah, di sini kita registrasi, kita masukkan nama alat tersebut. Misalnya ada hemostatic forceps. Kemudian kita ambil foto, bisa dari kamera langsung atau dari data manager kita di handphone atau di PC. Other information can be input as well, including manufacturer and UDI. After importing other information, click register. Nah, ketika sudah selesai kita register, kita tunggu dia proses, kemudian kita taruh alat yang sudah kita registrasi untuk direkam di atas bound table ini. Nah, kemudian kita register, jadi dia akan membaca, menyimpan data RFID tersebut, alat tersebut. Kita pun juga bisa menghapus jika ada yang data-data yang ingin dihapus alat-alat tersebut. Jadi kita bisa menambahkan berapapun alat yang ingin kita tag di RFID ini. After registration, you can check. Nah, sekarang kita mau ngecek nih. Jadi kita bisa di pojok kanan sini. Di pojok kanan sini ada tombol refresh, jadi kita cukup memberikan untuk merefresh. Click tag below to take inventory by package. Nah, ini ketika kita ingin mempackage, jadi kita cukup taruh aja semua alat-alat yang sudah kita ingin RFID secara otomatis. Bapak bisa melihat, Bapak Ibu di sebelah kanan sini, dia langsung merekam, oh ini alatnya apa saja, jumlahnya berapa saja, nomor serial number-nya berapa aja. Nah, tidak akan ada kesalahan. Bisa lihat di pojok kanan di atas ini, jumlahnya 8 langsung secara otomatis. Nah, di sini juga alatnya tersimpan, oh ini alatnya apa saja, gunting, forceps, hemostatic forceps, seperti itu. Jadi tidak mungkin ada kesalahan atau dalam jadi bisa mengefisiensi lah kita untuk menyusun package ini. Nah, sekarang contoh kita ambil instrumennya nih, dia secara otomatis di atas ini berubah kurang 7 jadi 7. Nah, ketika kita taruh lagi, kita refresh, nah dia berubah lagi menjadi 8. Jadi alat ini sangat sensitif dan sangat akurasi dalam pendeteksian RFID. Nah, ketika sudah lengkap, kita juga bisa langsung mempackage produk ini dengan nama-namanya, bisa kita print. Oke. Nah, kemudian bagaimana terus RFID ini pada sistem CSSD? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau ada yang belum tahu mengenai CSSD ini. Jadi CSSD ini jika di rumah sakit intinya adalah salah satu departemen tersendiri yang memberikan jasa sterilisasi produk kepada unit-unit di rumah sakit. Namun biasanya digunakan untuk alat-alat operasi bedah seperti itu. Nah, di sini sterilisasi ini sangat penting karena kenapa? Agar tidak adanya kontaminasi pada proses operasi sebelumnya dengan proses operasi selanjutnya dari antar pasien seperti itu. Makanya CSSD ini sangat penting. Namun biasanya pada sistem CSSD ini karena biasanya dalam rumah sakit itu sangat padat ya dan penggunaan alatnya sangat banyak. Nah, di sini RFID ini memiliki peran penting untuk melakukan proses efisiensi dan mengurangi adanya kekeliruan dari human error atau orang pada departemen tersebut, dan juga meminimalisir adanya kehilangan alat. Karena kan Bapak Ibu tahu sendiri bahwa alat surgical itu sangat mahal seperti itu. Jadi fungsinya RFID di situ. Seperti contoh di diagram ini. Secara umum biasanya proses CSSD ini dari alat-alat kotor seperti ini akan dilakukan proses pencucian. Pertama dikontaminasi dahulu, kemudian masuk ke dalam proses pencucian. Nah, di sini setelah proses pencucian, biasanya kalau masih manual
orang atau operator di CSSD dia akan melihat daftar atau tabel alat-alat apa saja, dan mereka akan ngecek satu persatu, kemudian akan di package seperti itu. Nah, cuma di sini sering terjadi kesulitan atau ada yang miss seperti itu. Nah, di situ RFID berperan. Jadi kalau jika sudah ada RFID, kita hanya cukup menaruh alat-alat yang sudah dicuci, kita taruh di bound table ini secara otomatis. Seperti tadi di video sebelumnya, kita dapat mengetahui nama alat, package, segala informasi alat tersebut, kemudian berapa jumlahnya. Nah, kemudian tinggal kita langsung packing seperti itu. Nah, ketika di packing, setelah di packing sudah sesuai dengan pembacaan di RFID, tinggal kita print. Nah, di print ini kemudian tinggal kita tagging di atas packagingnya seperti ini. Nah, kemudian baru dia masuk ke dalam proses sterilisasi, apa menggunakan steam atau menggunakan plasma seperti itu. Nah, biasanya juga kalau masih konvensional, ketika dia sudah proses sterilisasi masuk ke ruang bersih, nah di sini akan dicek lagi secara manual. Nah, di sini kadang ada yang miss dari jumlahnya, ada yang kurang, ada yang salah penaruhan package-nya. Nah, di sini kalau di RFID cukup dibaca aja, kita scan secara otomatis semuanya langsung terinput datanya dan tidak ada kesalahan seperti itu. Jadi ini RFID ini pada proses ini sangat baik ya untuk mengefisiensi waktu, kemudian juga mengurangi adanya kehilangan, kemudian menghilangkan human error seperti itu. Nah, ketika sudah kita baca, tinggal kita distribusi, bisa langsung disimpan di ruang steril atau langsung didistribusikan kepada pihak-pihak seperti di ruang OK seperti itu, dan prosesnya secara terus-menerus. Nah, jadi CSS di RFID ini adalah fungsinya adalah sebagai pembantu untuk meminimalisir proses kesalahan pada CSSD ini seperti itu. Nah, ini seperti contohnya, saya coba berikan video lagi. Before sterilization, every single instrument will be inspected. Setiap alat akan diinspeksi secara manual. Nah, sebelum itu, sebelum pelepasan, biasanya akan dicek dulu nih jumlahnya, nama alatnya, seperti itu. Nah, biasanya di sini membutuhkan waktu yang panjang dan juga suka terjadi kesalahan. Nah, ketika dia sudah ditempel RFID, kita bisa men-track secara otomatis. Nah, sebelum kita packing, kita taruh, contohnya udah menghitung ada 60 detik, hanya butuh 2 detik, 3 detik saja dia sudah bisa membaca seperti itu. Dan kita ambil nih alatnya, kita refresh secara otomatis. Oh, dia butuh 59 detik, 59 alat. Nah, di sini tidak ada blind spot, mau kita taruh di pinggir kanan, di sampingnya, di atas, dia tidak akan terbaca, tidak akan salah. Jadi sebelum operasi ini bisa dipakai juga sebelum operasi alat ini seperti itu. Nah, ditaruh di bawahnya, di depannya juga nggak berubah, dia tetap 59. Nah, kita taruh di atas bound table ini, nah, baru dia baca. Jadi kembali lagi ada 60. Nah, ini. Ini salah satu alat yang kita bisa gunakan pada RFID, pada sistem CSSD, dan juga pada proses ruang OK atau operasi seperti itu. Nah, di sini juga kita ada RFID cabinet. Nah, di sini jadi RFID cabinet ini kita desain untuk men-tracking secara real time alat-alat yang memiliki nilai tinggi, seperti alat-alat bedah yang memiliki nilai tinggi, kemudian alat operasi mata, ortopedi, ataupun keamanan tingkat tinggi lainnya untuk menghindari adanya kehilangan. Jadi di RFID cabinet ini nanti dia memiliki akses terbatas. Jadi RFID ini jadi kita bisa dipasang akses terbatas, jadi hanya beberapa orang saja yang bisa didaftarkan memiliki akses untuk mengambil atau mengembalikan alat dari penyimpanan RFID ini.
Nah, jadi di sini kita mulai dari satu kabinet, kita sampai maksimum itu sampai 8 kabinet yang bisa disupport. Nah, ketika sudah memakai 8 kabinet ini akan diatur oleh namanya manajemen terminal seperti ini. Nah, jadi dia ini akan menginventory secara real time dan menjaga keamanan dengan melalui akses terbatas kepada beberapa orang. Jadi ketika ada pencurian atau misalnya pembobolan, dia secara otomatis akan memberikan alarm atau memberikan notifikasi kepada si yang memiliki akses itu bahwa telah terjadi kehilangan atau pencurian seperti itu. Nah, ini contohnya. Saya coba contoh bukan videonya. Jadi ini adalah salah satu produk RFID kita, namanya adalah RFID Cabinet. Nah, di sini mungkin selama ini sering terjadi kehilangan dan contohnya di sini. Nah, ini adalah proses pengambilan alat-alat dari RFID Cabinet ini. Nah, jadi di sini si akses ini ada beberapa akses, jadi bisa menggunakan ID card, bisa juga menggunakan sidik jari. Nah, tadi barusan kita lihat dia mengambil, maaf. Nah, di sini bisa menggunakan sidik jari seperti yang dijelaskan. Jadi di dalam RFID Cabinet ini, jadi alat-alat itu diberikan tagging RFID. Misalnya contohnya seperti alat-alat di dalam ini. Jadi di sana sudah ditempelkan oleh RFID dan dia akan dibaca oleh reader dari kabinet ini. Jadi dia dapat mengetahui secara real time berapa stok di dalam kabinet ini dan juga berapa ketika dia dikeluarkan seperti itu. Seperti contoh nih tampilannya. Nah, ini total jumlah item. Nah, kemudian diambil 5 item. Nah, secara otomatis dia berkurang 5 telah diambil seperti itu. Dia memberikan informasi, oh 5 item ini dengan kode tersebut tadi diambil. Nah, sekarang bagaimana ketika kita sudah ingin mengembalikannya? Nah, ini aksesnya dibuka, kemudian kita taruh. Nah, tadi 2 ditaruh. Nah, saya menggunakan ID card. Ini ada 3 item lagi yang akan dikembalikan. Sudah, nah, dia secara otomatis langsung menginformasikan, oh alat ini sudah dikembalikan 5 item ini dengan kode tersebut. Dan seperti itu. Nah, RFID Cabinet ini penting nih. Mungkin selama ini dari Bapak Ibu seperti tahu bahwa alat-alat di rumah sakit yang sangat mahal atau memiliki nilai yang sangat tinggi, namun dalam penyimpanannya itu tidak teratur atau tidak baik. Jadi setiap orang bisa mengakses alat tersebut dan jika terjadi kehilangan atau penempatannya yang salah atau tidak sesuai seperti itu. Nah, RFID Cabinet ini adalah untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, ini kemudian bagaimana sih proses RFID Cabinet ini? Di sini saya coba tampilkan bagaimana penampakannya secara langsung. Nah, ini sudah secara utuh. Ini contohnya adalah alat-alat yang sudah dimasukkan dan sudah diberikan RFID tagging seperti itu. Nah, ini bisa ID card. This is Smart RFID Cabinet from Japan RFID Institute. Nah, pertama kita bisa mendaftarkan atau meregister orang yang diberikan akses untuk menggunakan kabinet tersebut. Bisa menggunakan ID card atau juga dengan menggunakan deteksi muka. The camera angle can be adjusted according to user's height. Click settings. Nah, di sini ada juga fingerprint. Face ID. Wait for the device to collect face information. Once registered,
the recognition box will turn green. Return to the authentication interface. At this time, as the Nah, face ketika sudah verification is done, terverifikasi berhasil, the system will automatically enter selanjutnya, advanced interface. We'll introduce how to nah, take bagaimana goods sekarang from the cara kita cabinet. mengambil barang dari Click take RFID goods. kabinet ini. After inventory completed, verify the identity via finger vein, and then open the door to take items. The door adopts electromagnetic lock. After taking items, close the door, click next. The cabinet will take inventory. Nah, ini jumlah real inventory, kemudian sudah diambil dua. Nah, dari data informasi, Let's verify dua the item ini items sudah taken out. diambil. We can see that information Nah, bisa of the lihat nih kodenya items nih just taken sama out dengan matches yang the ada di information ambil di displayed RFID through the kabinet ini. software. We're gonna show you how to Nah, replenish sekarang it. bagaimana cara mengembalikan First, alat-alatnya we keep a setelah record digunakan. of the items to be Nah, ini contoh replenished. kodenya alat yang ingin dikembalikan. After confirming the information, click replenish goods. The Kita klik system replenish will goods. start to take inventory. After this, open the door through ID card or finger vein Ini and pakai place ID card items sedikit into the jari. cabinet. Kita taruh, kita bisa menaruh di mana aja mau. Itu tidak ada masalah, jadi tidak ada misleading atau misissue. Dimanapun akan tetap sama terbaca. Click next. The system will display the Nah, sistem replenished menunjukkan item alat yang sudah information. dikembalikan We can informasinya. see this is exactly the information of the item we put in just now. For further information, please contact us. Thanks for watching. Nah, di sini kita ada beberapa tagging untuk apa namanya RFID ini. Jadi kita ada yang anti metal tag, jadi ini bisa digunakan untuk alat-alat untuk CT scan maupun MRI yang apa tidak boleh ada metal. Kemudian ini kita ada beberapa tipe. Jadi ini untuk tagging buat obat-obatan atau objek-objek yang lain. Jadi yang membedakan ini hanya ukurannya saja, ada yang lebih besar dan lebih kecil seperti itu. Namun semuanya sama fungsinya seperti itu. Ini seperti ini contohnya nih, ini ampul yang atau obatan yang kita beli tagging RFID. Jadi ini adalah salah satu RFID atau sirkuitnya seperti itu. Jadi kita tempelkan saja ke sini. Nah, nanti di sini bagaimana dia prosesnya menempelkan ini. Jadi di sini ada seperti roll, mungkin kalau misalnya Ibu pernah lihat kayak roll kertas gitu ya. Jadi nanti kita input data dari PC, kemudian dia akan cetak RFID ini di sini. Nanti kita tinggal baca menggunakan reader seperti itu. Jadi satu roll ini itu bisa memprint 1000 RFID tag. Jika kebutuhannya banyak bisa menggunakan yang industrial. Nah, industrial ini lebih banyak lagi seperti itu. Bisa sampai 5000 kalau nggak salah saya. Jadi ini ada consumable-nya, dan biasanya ini bertahan hingga 2 tahun seperti itu. Nah, di sini juga kita ada namanya RFID recycle bin. Jadi di sini salah satu teknologi jadi untuk meminimalisir adanya tindakan kriminal atau pencurian. Jadi misalnya sebagai contoh, ketika perawat atau dokter mengambil obat seperti itu, misalnya kita ambil obatnya misalnya 5 atau 4 botol misalnya. Nah, bagaimana kita tahu apakah obat itu dipakai semua atau tidak gitu kan. Misalnya hanya kepakai 2 gitu kan. Nah, ketika sudah diambil 4 obat, ketika hanya dipakai 2, nah 2-nya itu nanti dibuang ke sini nih. Nah, nanti dia kalau misalnya dia benar hanya 4-4-nya dipakai semua, yang 4-4-nya harus dimasukkan ke sini, berarti benar obat itu semuanya telah terpakai. Jika hanya 2 yang masuk ke sini, berarti ada sisa 2. Nah, itu khawatirnya ada. Ini adalah untuk mencegah pencurian. Berarti kita bisa mengetahui, yang dipakai hanya 2, berarti 2 yang sisa itu harus dikembalikan seperti itu. Dan ini juga bisa disistemkan dengan sistem SIS. Jadi ini untuk menghindari ada pencurian seperti itu. Khususnya pada obat-obat
yang mungkin obat-obat keras atau obat-obat narkotik seperti itu. Nah, di sini juga kita ada manajemen RFID untuk salah satunya workstation. Jadi troli ini untuk perawat. Jadi kita di sini kita bisa menaruh macam-macam obat dengan tagging RFID sehingga tidak ada kesalahan atau kelupaan seperti itu. Nah, di sini juga selain untuk obat-obatan, nah di kita juga ada kabinet untuk obat-obatan juga. Jadi di sini biasanya kita RFID ini untuk menyimpan atau mengontrol obat-obat keras atau narkotik seperti itu yang tidak boleh sembarangan ya dalam penggunaannya. Nah, di sini biasanya kita tahu di sentral farmasi atau di emergency, kemudian juga di obat-obatan di instalasi farmasi seperti itu. Dan ini juga bisa dikoneksi dengan HIS atau RFID system seperti itu. Sama ini bisa sampai 6 kabinet dan dikontrol dengan manajemen terminal seperti ini. Jadi obat-obatnya itu diberikan tagging RFID kemudian dimasukkan ke dalam kabinet ini. Oke, mungkin selain obat-obatan juga di sini juga sebenarnya RFID ini bisa untuk pasien gitu. Jadi pasien itu kita berikan tagging RFID biasanya sih dipakai untuk pasien-pasien yang mengalami demensia atau Alzheimer atau pikun gitu ya, sehingga mungkin dia tersesat atau keluar dari ruangan, kita bisa men-tracking atau mengetahui pasien tersebut seperti itu. Oke, jadi secara kesimpulan RFID teknologi ini sangat bermanfaat ya untuk hospital dan kesehatan, alat kesehatan. Jadi fungsinya salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kos akibat adanya kehilangan alat, dan juga meningkatkan keamanan pasien secara real time, dan juga bisa kita manfaatkan untuk inventory aset dan alat-alat berharga lainnya pada rumah sakit seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup. Jadi ini hanya contoh aja di bidang rumah sakit, tapi ini bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi, baik di laboratorium, di perkantoran, ataupun di mana pertokoan, dan ini sangat bermanfaat seperti itu untuk kedepannya. Mungkin RFID ini masih menjadi isu yang dingin, tapi kedepannya akan menjadi isu yang sangat hangat seperti itu. Akan kita beralih menggunakan RFID seperti itu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan seperti itu. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada moderator, kepada Nita, saya persilakan waktunya. Terima kasih. Baik Mas Riza, terima kasih atas pemaparannya mengenai RFID. Mungkin Bapak dan Ibu cukup jelas ya apa yang sudah diberitahu oleh Bapak Riza terkait RFID, terkhususnya pada sistem CSSD dan di rumah sakit. Bagaimana sih peran RFID ini mengambil role di dalam rumah sakit dan sistem CSSD yang ada di rumah sakit itu juga seperti itu. Nah, mungkin Bapak Riza, kita selanjutnya Bapak Ibu akan masuki ke tahapan diskusi. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu boleh open cam dan open mic, mungkin juga boleh nanti menyebutkan nama, instansi, dan juga pertanyaan, jika ada pertanyaan, dan jika mau sharing dengan kami juga sangat diperbolehkan seperti itu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan. Oke, mungkin kita ke kolom chat dulu ya Bapak Ibu untuk ada pertanyaan dari Bapak Indra Primasetia. Halo Bapak Indra. Iya. Boleh di-sharing dengan kami Pak? Mungkin untuk Bapak dari mana, dan juga ini pertanyaannya untuk instalasi RFID ini sudah digunakan di RS mana saja di Indonesia gitu ya Pak ya? Yes, ya benar. Iya. Ingin tahu sih sudah terinstal di mana aja. Baik Pak. Bapak mohon maaf sebelumnya Bapak Indra dari instansi mana Pak? Boleh tahu? Saya dari PT Dakonan Mas. Oke, dari Dakonan Pak. Oke, mungkin kepada Bapak Riza dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Indra terkait instalasi RFID ini sebenarnya sudah di Indonesia sudah ada di mana saja. Silakan Bapak Riza.
Sama mungkin sekalian kalau ada contoh fotonya yang sudah terinstal di rumah sakit mana gitu. Kalau ada sih, Oh, kalau ada nggak apa-apa. iya, oke Pak. Terima kasih pertanyaannya Oke. Pak Indra. Ya, Pak Riza silakan dijawab Pak. Mohon maaf Pak, untuk suaranya masih di mute sepertinya Pak. Halo Pak Riza. Ya, Oke. maaf gangguan teknis sedikit. Ya, jadi untuk sejauh ini sih Mas, sebenarnya ini kan masih teknologi baru ya. Jadi memang saat ini masih cold issue, tapi kedepannya ini akan menjadi salah satu apa namanya teknologi akan banyak digunakan pada sistem rumah sakit ke depannya. Jadi memang di salah satu artikel yang saya baca, untuk tahun ini mungkin atau ke depannya itu diperkirakan untuk RFID ini tuh bisa nilai proyeksinya itu bisa mencapai 31 miliar rupiah seperti itu. Dan juga untuk saat ini memang makanya kita di sini baru mencoba untuk memperkenalkan teknologi ini seperti itu Mas Indra. Jadi untuk saat ini memang kita belum ada, dan mungkin salah satunya dari webinar ini kita coba ingin memberikan informasi terkait RFID ini seperti itu. Nah, kalau untuk sejauh ini sih setahu saya di rumah sakit belum banyak, mungkin sudah ada tapi mungkin belum terlalu banyak seperti itu. Seperti itu Mas Indra. Mungkin nanti Mas Indra bisa memulainya dari jadi yang awal pertama kali gitu. Amin, amin, amin. Itu. Kalau yang produk ini apakah ada price list-nya atau ada beberapa tipe-tipe tertentu? Oh iya, ada Mas Indra. Mungkin nanti saya bisa informasikan nanti ke Mas Indra atau ke Mas Hari nanti. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Bapak Indra dan terima kasih kepada Mas Riza yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Indra. Jadi untuk RFID ini karena baru ya Bapak Ibu. Jadi RFID ini di Indonesia sendiri itu mungkin belum ada pemakaian. Nah, jadi di sini kita sebagaimana yang diberitahu oleh Bapak Riza tadi, kita di sini mau sharing informasi kepada Bapak Ibu di sini. Untuk RFID ini di sistem CSSD dan rumah sakit terkhususnya seperti itu. Karena ini juga dari pemaparan Bapak Riza tadi kita cukup mengetahui bahwa CSSD dan untuk di rumah sakit itu cukup bermanfaat sekali untuk terkait RFID ini. Nah juga tadi saya yang tertarik itu ketika terlihat ada sistem RFID yang melekat di tangan pasien ya Pak ya? Iya, betul. Iya, nah di sana kita juga bisa melacak seperti itu keberadaan untuk safety-nya dari pasien yang ada di rumah sakit. Nah ini kan juga sebenarnya berdampak gitu ya untuk di Keamanan pasien. Iya, keamanan pasien. Dan juga tadi juga untuk di sistem CSSD itu sendiri juga terlihat bahwa kita juga bisa untuk melakukan pendeteksian ya Pak ya, pendeteksian efisiensi alat-alat yang ada untuk sterilisasi, apakah itu alat operasi ataupun alat-alat lainnya yang ada di rumah sakit. Nah untuk selanjutnya mungkin ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, boleh raise hand atau juga open mic dan langsung open cam juga boleh, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Untuk Bapak Ibu juga ini ya untuk dipersilahkan untuk mengisi link absensi dan link survei yang telah dikirimkan di kolom chat, karena nantinya mungkin untuk pengiriman sertifikat kita akan kirimkan melalui data yang telah terkumpul di link absen dan link survei seperti itu. Nah, mungkin materinya juga bisa kita kirimkan, jadi Bapak Ibu bisa pelajari lagi, mungkin masih ada yang ingin dilihat seperti itu. Iya, ini juga ada pertanyaan dari
Bapak atau Ibu yang dari PT Dakonan Mas. Mungkin boleh open mic Bapak atau Ibu? Dari PT Dakonan Mas. Ini rekanan dari Bapak Indra juga berarti ya Pak ya? Iya. Iya. Oke. Untuk videonya nanti akan kami share melalui email ataupun WA. Jadi dipersilakan kepada Bapak Ibu di sini mungkin untuk mengisi absen, link absen dan link surveinya. Oh, oke, sebentar ya, saya kirimkan. Oke, Bapak Ibu, nanti mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh open mic dan open cam sebelum kita nanti, mungkin saya nanti sedikit mau berkenalan dengan Bapak atau Ibu yang ada di sini gitu ya. Ya, jadi sebenarnya RFID ini kan produknya umum ya Pak, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya bisa juga untuk penyimpanan dokumen, aset-aset itu bisa kita tempelkan juga dengan RFID ini seperti itu. Jadi sebenarnya nggak hanya untuk di rumah sakit, jadi bisa dimanapun, misalnya kayak toko emas seperti itu, berlian atau perhiasan lainnya gitu kan, yang memiliki nilai-nilai tinggi yang perlu pengamanan tingkat tinggi, pelacakan live tracking seperti itu, RFID ini sangat bermanfaat seperti itu sih. Iya. Di luar negeri sih ada banyak dipakai misalnya di toko baju, jadi tagging ini RFID tagging ini ditempelkan pada baju, jadi kalau misalnya ada pencurian dengan jarak 5 meter itu dia langsung keluar dari area itu, langsung ketahuan dia, oh ini barang ini dicuri seperti itu. Jadi macam-macam sih untuk aplikasinya, cuman ini salah satunya Japan RFID ini dia coba memperkenalkan untuk di rumah sakit seperti itu. Jadi sangat bermanfaat ya Pak Riza ya, untuk RFID ini sangat useful seperti itu, banyak penggunaan baik itu di rumah sakit ataupun mungkin di general kita atau dalam kehidupan sehari-harinya sangat berperan untuk RFID ini untuk pelacakan sistem informasi dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Boleh perkenalan, Pak? Saya Hamim dari PT Dakonan Mas, mau nanyakan mengenai RFID ini. Karena ini teknologi terbaru, tentunya kan banyak pertanyaan yang dari user. Yang pertama adalah apakah alat ini efektif atau tidaknya, itu kan apakah ada errornya atau enggak, apakah bisa juga disambungkan dengan sistem informasi rumah sakit yang kedetek di situ, Pak? Atau yang ini kan tadi autoclave apa untuk alat-alat ya, bisa di autoclave. Apakah dengan gesekan-gesekan dengan alat-alat yang lain itu nanti nggak lepas tuh kalau ditempel di alat di instrumennya gitu? Ya, jadi oke, terima kasih. Ya Pak, jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, jadi untuk RFID ini kita adalah most durable Pak. Jadi waktu kemarin saya training di pabrikan itu, jadi RFID ini tuh diinjek-injek, dibanting gitu Pak, kemudian dilecek-lecek gitu, kemudian dibaca oleh reader, masih terbaca. Jadi itu tidak ada masalah, jadi memang alat ini sangat kuat seperti itu Pak, dan dia tahan pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Jadi memang alat ini bisa masuk dalam proses sterilisasi, dan itu sudah terbukti dari tadi sertifikatnya itu dari ISO dan dari EPC itu. Yang kedua, pertanyaan Bapak mengenai keakurasian, seperti tadi yang Bapak lihat di video sebelumnya, yang di bone table itu bagaimana dia tidak ada misleading atau misinformasi ketika alat itu maupun ditaruh di dekat bone table itu, di sampingnya pas gitu kan, tapi tidak di atasnya, itu tetap tidak terbaca alat itu. Berarti
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa alat ini tuh sangat-sangat sensitif. Nah, jadi tidak ada masalah, tidak ada blind spot, jadi tidak ada kesalahan seperti itu, Pak. Nah, mengenai sistemnya RFID ini, apakah bisa diintegrasi dengan sistem di rumah sakit? Itu sangat bisa, Pak. Jadi itu tidak ada masalah. Karena memang saya tahu bahwa di rumah sakit sudah ada sistem SIS ya, Hospital Integration System, dan ini RFID ini bisa digunakan di sana seperti itu, Pak. Bisa terkoneksi. Baik, Bapak Ariza. Bagaimana Pak Amin? Oke, siap. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya Pak Riza ya. Untuk Ya. RFID ini ternyata juga walaupun kita remuk dan kita injek, ternyata dia masih terbaca ya Pak. Ya. Dan ini Untuk dia rata-rata sekitar 2 tahun dia untuk ininya masa penggunaan. iya Bapak. Untuk RFID ini sendiri itu kalau saya lihat sekilas tadi ada chipnya ya Pak ya? Iya betul, dia Ada kayak chip. semacam chip pemancar gelombang radio itu. Oh dari sana pembacaannya Iya, Pak ya? betul. Oke, terima kasih Pak Riza. Terima kasih Pak Hamin dari Dakonan Mas ya yang telah bertanya. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak atau Ibu masih ada pertanyaan? Baik, sekali lagi mungkin reminder untuk Bapak dan Ibu, silakan diisi link absensi dan link surveinya yang telah dikirimkan di kolom chat, karena nanti mungkin pengiriman sertifikat berdasarkan data atau informasi yang terkoleksi di link tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin selanjutnya kita masuk ke mungkin sedikit saya mau berkenalan dengan Bapak atau Ibu di sini nih Pak, Ibu. Untuk saya mau berkenalan dengan Ibu Mulyati Sukma dari Labkes Sumbar. Halo Ibu. Halo Bu Mulyati. Wah, mungkin Ibu Mulyatinya lagi terkendala jaringan ini. Untuk selanjutnya mungkin saya mau berkenalan dengan Bapak Mulyadi. Halo Pak Mulyadi. Baik, mungkin masih terkendala ya Pak Ibu ya. Baik, untuk mungkin saat ini ada Bapak atau Ibu yang mau berkenalan? Oke, mungkin saya mau berkenalan dengan Ibu Resa. Halo Ibu Resa. Baik, Bapak Ibu mungkin belum ini ya, belum ada, masih terkendala jaringan atau terkendala dan lain hal sebagainya. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu sesi ngopi kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk Bapak dan Ibu silahkan open cam karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Silakan kepada Bapak Ibu open cam. Nanti kita akan kirim juga screenshot-nya ke WhatsApp dan emailnya masing-masing ya, Bapak Ibu. Baik, mungkin Bapak Riza bisa di close dulu screen sharing-nya, Pak. Oh iya, sorry. Oke, Pak.
Oke, ini karena kita tidak terlalu ramai ya, mungkin kita cukup satu kali cuplikan saja. Baik, Bapak, mungkin Ibu Trivera, Bapak Mulyadi, kemudian Ibu Tiara, Ibu Resa juga ada, dan Ibu Frista Mutiara, dan di sini kayaknya saya juga sepertinya sebelumnya banyak juga di sini yang sudah mengikuti acara ngopi sebelumnya. Oke, mungkin kita siap-siap dulu ya untuk pengambilan sisi dokumentasi. Baik, Bapak Ibu, mungkin sudah ready ya. Baik, saya hitung ya Pak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita saat ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Riza yang sudah sharing ilmunya kepada kita bersama. Semoga nanti RFID ini bisa kita terapkan di Indonesia ya Pak ya, untuk CSSD dan rumah sakit seperti itu. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah bergabung di Ngopi 5. Semoga nanti kita di ngopi selanjutnya akan bertemu kembali, karena acara ngopi ini kita adakan 2 kali dalam sebulan dengan tema yang berbeda-beda. Saya Nita sebagai moderator pada pagi hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Wabarakatuh.